Kolam dalam. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 16. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga 31. Beberapa waktu lalu ketika saya berenang di sebuah kolam renang umum, saya melihat pemandangan yang menarik. Saya melihat begitu banyak orang yang berenang di kolam dangkal sedalam 1,4 meter. Sedangkan sebaliknya, di kolam sedalam 4 meter hanya diisi oleh segelintir orang saja. Dari pemandangan tersebut saya berpikir, mengapa ya hanya sedikit orang yang berani berenang di kolam dalam? Mungkin jawabannya karena banyak orang takut tenggelam. Itulah yang membedakan mana orang yang terlatih dan yang tidak. Orang-orang yang pandai berenang dan berani akan lebih memilih berada di kolam dalam. Sedangkan bagi yang belum mahir berenang dan takut tenggelam, berada di kolam dangkal merupakan pilihan yang aman. Dalam kehidupan, kita juga diperhadapkan dengan banyak kolam. Kolam yang dangkal berisi zona nyaman, aman, dan lebih rasional. Sebagian besar orang akan memilih kolam ini. Ada pula kolam yang dalam. Kolam yang berisi bahaya, tantangan, dan juga perjuangan. Hanya sedikit orang yang mau menjalaninya. Paulus salah satunya. Ia berani memutuskan untuk beralih menuju kolam dalam yang berisi tantangan, bahkan penderitaan karena menjadi rasulnya. Ia juga berani mengajar dan berani menghadapi resiko terburuk, yaitu kematian. Namun di kolam dalam inilah Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Jika saat ini kita masih berada pada zona yang aman, mungkin inilah waktunya kita masuk ke kolam yang lebih dalam. Mana yang kita pilih? Tetap berada di kolam dangkal atau mau beralih ke kolam yang dalam? Kolam dangkal untuk si aman, kolam dalam untuk si penyuka tantangan.